Sudah ya. Oke, selamat siang para mahasiswa PDE, Product Design Engineering BES. Kita lanjutkan ya. Kita bahas untuk yang latihan berikutnya, yaitu nomor 2, cari representasi integral Fourier. Hati-hati, ini beda integral Fourier dengan transformasi Fourier. Beda ya. Mesti Anda bedakan antara transformasi Fourier dengan integral Fourier. Yang kita bahas ini adalah integral Fourier ya. Cari representasi integral Fourier dari fungsi di mana fungsi X-nya ya. Fungsi X-nya adalah sama dengan 1 jika harga mutlak X kecil dari 4 dan fungsi X sama dengan 0 jika X besar dari 4. Oke. Nah, apa artinya harga mutlak X? Ya, harga mutlak X kecil dari 4 ini artinya X terletak antara apa? Negatif 4 dan positif 4 enggak? Halo? Kalau harga mutlak X kecil dari 4 artinya X terletak antara min 4 dan 4 kan? Jelas enggak ini? Ada yang kurang ngerti enggak yang ini? Yang onsite? Kalau Anda ngerti, cari cara gini. Harga mutlak X kecil dari 4 dikuadratkan. Ini kalau lupa ya. Dikuadratkan. Harga mutlak itu bisa hilang kalau dipangkat 2-kan. Jadi ini dipangkat 2-kan di X kuadrat, 4 dipangkat 2-kan 4 kuadrat. Kemudian dipindahkan semuanya ke ruas kiri sehingga kanan tinggal 0. Kemudian ini difaktorkan. Ini selisih 2 kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Apa rumus uraiannya? A tambah B kali A kurang B. Nah. Jadi X kuadrat kurang 4 kan 1 tambah X tambah 4, 1 selisih. Kan gitu ya. A kuadrat kurang B kuadrat adalah A tambah B kali A kurang B. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kemudian ini kita faktorkan. Lingkarannya kosong karena tidak ada sama dengan. Kalau sama dengan ini dihitamin atau diwarnain. Nah, harga nolnya ini X tambah 4 sama 0 dengan min 4. Ini sama dengan 0 plus 4. Jadi yang kecil min 4, yang besar plus 4. Apa artinya kecil dari 0? Tanda kecil 0 ini negatif atau positif? Halo? Kalau kecil dari 0 itu negatif atau positif? Negatif. Maka yang tanda ini dulu. Tanda ini adalah di depan tanda X ini plus, di depan tanda X ini plus. Plus kali plus apa? Di depan X ini plus, di depan X ini plus. Plus kali plus, plus. Plus letak paling kanan, plus, min, plus. Kemudian karena tanda ini kecil dari 0 artinya negatif, daerah negatif, min. Yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Jadi daerah ini ya. Daerah negatif. Artinya apa sini? X-nya terletak antara apa? Min 4 dan 4. Sama nama ini. Sudah jelas? Sudah jelas maksudnya? Ini kalau Anda bisa langsung pakai ini boleh. Nggak usah jabar gini. Tapi kalau lupa, dijabarkan. Nah, yang satu lagi apa? Harga mutlak X besar dari 4. Ini persis yang Anda belajar di kalkulus 1 ya. Tentang apa? Derek kuasa atau power series. Syarat konvergen harga mutlak X kecil dari rho. Iya enggak? Rho itu dia dari konvergensi. Kalau dia divergen, syarat divergen, maka harga mutlak X-nya besar dari rho. Rho-nya 4 misalnya. Nah ini kalau besar dari 4 sama caranya dipangkat 2-kan kiri dan kanan supaya harga mutlaknya hilang. Kemudian dipindahkan secara aljabar kemudian difaktorkan 1 tambah 1 kurang, masih kan enggak? A kuadrat kurang B kuadrat adalah A plus B kali A kurang B. Kemudian pakai garis bilangan
Ini sama dengan 0 min 4, ini sama dengan 0, 4. Kalau ini terbalik tak boleh ya. Tetap yang kiri lebih kecil. Ya. Nah, di depan X plus kali plus letak paling kanan, seling plus min plus. Apa artinya besar dari 0? Besar 0 artinya daerah positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya, daerah positif. Ini daerah ini yang memenuhi syarat. Apa artinya ini? Sebelah kiri dari min 4 apa artinya tuh? X-nya kecil dari min 4. Sebelah kanan dari 4 apa artinya? Besar dari 4. Ya nah? Karena ada 2, sini apa? Atau lambang V ya. V itu atau. Dalam matematika diskrit ya. Jadi daerah ini. Ini jawabannya sini adalah X kecil dari min 4 atau X besar dari 4. Ini jelas sampai sini. Ya, ini dulu. Berarti ini masalah pertidaksamaan harga mutlak. Nah, Anda tahu representasi integral Fourier itu rumusnya apa? Dari min taingga sampai taingga kan? Halo? Min A. Oleh karena itu batasannya ini adalah min taingga sampai taingga. Kalau ini min taingga, berarti ini apa artinya? Ini tetap dari min taingga sampai min 4 enggak? Kalau X kecil dari min 4, berarti X terletak antara min taingga sampai taingga kan? Sama enggak nih? Halo? Yang ini? Kalau besar dari 4 apa artinya? X terletak antara apa? 4 sampai plus taingga enggak? Tahu sih. Jadi terjemahan yang ini, terjemahannya X kecil min 4 bisa antara min taingga sampai min 4, sedang besar dari 4 sampai dengan taingga. Sudah nangkap maksudnya? Nah, kalau sudah yang online, jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Yang lain? Selain dari yang jawab, yang lain nggak jawab ya? Tolong dijawab ya, supaya saya tahu Anda mengerti atau tidak. Nah, setelah ini barulah kita mulai representasi integral Fourier itu rumusnya apa? Ya. Ya. Representasi integral Fourier. Hati-hati, beda integral Fourier dengan transformasi Fourier lainnya. Ya, representasi integral Fourier itu adalah fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga. Itu enggak? Anda ada bawa buku kalkulus itu kan? Yang saya kasih itu. Ada bawa ya? Coba lihat Anda lihat sini. 0 beta hingga. Terus ini adalah A alfa atau ada yang pakai omega ya. A alfa kali kosinus alfa X. Ini mau kurung boleh. Ditambah B alfa atau B omega kali kosinus ini cos, sini sin ya. Kali sin alfa X. Kurung D alfa. D alfa ya, hati-hati. Benar rumusnya itu? Coba lihat ya. Integral Fourier ya. Ini sering disebut representasi dari integral Fourier. Nah, di mana apa? Di mana A alfa apa? A alfa rumusnya adalah halo? Apa rumus A alfa? Ini ada 2 per pi. Ini batasnya dari mana? Min tak hingga sampai tak hingga fungsi X kosinus alfa X dx. Nah, di atasnya ini 2 atau 1 sini? 1. Ya.
Ini 2 kalau diubah 0 sampai tak hingga. Ingat enggak dulu kalau integral min tak hingga sampai tak hingga diubah 2 kali 0 sampai tak hingga. Betul enggak? Ya. Ini 1 ya, betul. Ya. Oke. Nah, kalau Anda hitung ini dipecah sesuai yang tadi, yang kita sudah cari batasannya, kita pecah ini. Ya, ini. Oh ya, satu lagi apa? Sorry. B alfa atau B omega sama seperti min tak hingga sampai tak hingga fungsi X kali sin alfa X dx. Ya, ini komponen A alfa dengan B alfa. Jelas ya? Kalau dapat tinggal masuk rumusnya dalam representasi integral Fourier. Sudah selesaikan. Selesai ya. Nah, sekarang kita cari A alfa dulu. A alfa rumusnya apa tadi? Seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali kosinus alfa X dx. Nah, ini dipecah menjadi 3 bagian. 3 bagian itu yang mana? Min tak hingga sampai min 4, min 4 sampai 4, 4 sampai tak hingga. Nampak enggak? Halo. Jadi ini yang pertama, kedua ini yang antara, yang ketiga ini. Paham maksudnya? Ada 3 interval, min tak hingga sampai min 4, min 4 sampai plus 4, 4 sampai tak hingga. Kalau min tak hingga sampai min 4 dan 4 sampai plus 4 sampai tak hingga itu fungsi X-nya nilai 0. Kalau min 4 sampai dengan 4 antara min X antara min 4 dan plus 4 fungsi X-nya 1. Jadi ini dipecah menjadi 3 bagian itu ya. Kita pecah menjadi seperti dipecah nih. Integral min tak hingga sampai berapa tadi? Min 4, kan enggak? Benar enggak tadi ini? Min tak hingga sampai min 4. Kemudian min 4 sampai 4, 4 sampai tak hingga ya. Kita pecah. Fungsi X-nya kali apa? Kalau ini cos ya, alfa cos kosinus alfa X ditambah kemudian dari min 4 sampai 4 di antara nih. Ini berapa fungsi X tadi? Halo? Min tak hingga sampai min 4, fungsi X-nya nilainya 0 ya enggak? Fungsi X-nya sama dengan 0, isi 0 ya. Ini 0. Kemudian dari min 4 sampai plus 4 kita lihat lagi. Fungsi X-nya berapa? Min 4 sampai 4 sampai plus 4, fungsi X-nya sama dengan 1 kan? Halo? Min X antara min 4 sampai 4, fungsi X-nya sama dengan 1 dari isi sini. Ini 1. Kosinus alfa X mau dikurung boleh, enggak kurung juga boleh. Dx ditambah kemudian dari plus 4 sampai plus tak hingga. Fungsi X-nya berapa? Dari 4 sampai tak hingga ini. 4 sampai tak hingga itu sama arti X besar 4. Fungsi X-nya 0. Ganti 0 ya. 0 kali kosinus alfa X dx. Kurung tutup. Jelas sampai sini? Jadi diuraikan menjadi 3 bagian. Di bagian di mana min tak hingga sampai min 4 dan plus 4 sampai tak hingga itu 0. Karena diketahui fungsi X-nya ini. Ini. Min tak hingga sampai min 4, plus 4 sampai plus tak hingga itu adalah fungsi X-nya sama dengan 0. Sedang min 4 sampai 4 ada fungsi X-nya adalah 1. Enak? Jelas? Nah, baru kita kalau Anda tahu integral 0 tertentu 0 kan? Alright. Ini integral 0 juga. Yang tinggal ini aja. Sudah jelas ya? Integral 0 kalau tak tentu integral 0 C ya. Anda belajar di ODE, Ordinary Differential Equation. ED biasa, enak. Integral 0 C. Tapi kalau tertentunya 0, itu di Laplace. Laplace integral 0 karena 0 sampai tak hingga batasannya ada.
tertentu, integral tertentu dari 0 adalah 0. C-nya sama dengan 0, itu maksudnya. Paham? Nah, tinggal ini. Kita hitung ya. Jadi A alfa yang tinggal apa tadi? Ini, min 4 sampai 4, 1 cos alfa X dx ya. Di depannya ada ya, sorry. Di depannya ada seperpi ya, jangan lupa. Seperpi integral min 4 sampai 4 ini 1 kali cos alfa X dx. Itu yang tinggal kan? Coba lihat tadi, yang tinggal ini. Sama ini, tinggal ini ada nih. Seperpi kali ini. Nah, ini kita selesaikan nih, berapa nih? Seperpi, kasih jarak ini, blank. 4 sampai 4, 1 diabaikan, hilang aja. Tinggal nih, cos U dx. Ini cos U. Cos U du harusnya, ini dx ya. Dx. Berarti tanda tulis ini cos alfa X, cos U, du. U-nya alfa X. Anda tahu du-nya berapa nih? Alfa kali turunan X berapa? 1 dx enggak? Halo? Turunan X 1 dx. Jadi alfa kali 1 alfa dx. Alfa dx. Ya. Alfa kali dx turunan X turunannya 1 dx. Jadi terjadi pada sini dx-nya sudah ada. Terjadi kelipatan alfa. Supaya alfa menjadi 1 di depannya dikali apa? Sepel alfa. Sudah paham? Karena sepel alfa kali alfa dx adalah 1 dx. Cocok? Yang online jelas sampai sini? Halo? Online? Tidak ada suara. Halo, yang online aktif nggak nih? Tidak ada suara ya. Online, jelas nggak sampai sini? Lagi memahami, Pak. Oh gitu, dijawab dong ya. Saya tahu Anda yang jawab, yang lainnya tuh dijawab, kok diam aja tuh, bisu semua nih. Nah, sehingga ini sama dengan apa nih? Ini kalau dikalikan nih, separ pi kali alfa, pi alfa. Pi alfa. Nah, antara integral dari cos U du, apa rumusnya? Integral cos U du apa? Sin U. Karena turunan sin U adalah cos U kali U aksen. U aksen itu du. Ya. Sin U. U-nya adalah alfa X. Harga batasnya min 4 sampai 4. Sehingga kita cari seperti alfa. Anda masukkan sin dari alfa. Yang diganti ini X-nya ya. X-nya yang diganti ini. X-nya batasnya min 4 sampai 4 kan X-nya. Kita masukkan batas ini alfa kali 4. Alfa kali 4 dikurang sin alfa kali min 4. Gitu ya. Alfa kali X batas atasnya 4, X batas bawahnya min 4. Sehingga seperti alfa ini hasilnya menjadi sin 4 alfa sudutnya dikurang. Ini seolah mini keluar, sebetulnya letaknya di koran keempat. Kalau sin di koran keempat kan plus min, betul enggak? Sin di koran keempat, min jadi min. Ini min ya, min kali min seolah itu menjadi plus ini ya. Jadi plus sin dari 4 alfa. Ya. Ini hasilnya min sin 4 alfa, min kali min plus. Ya, sin tambah sin jadi berapa? Ini seperti alfanya tadi sini dipindahkan ke sini. Sin 4 alfa tambah sin 4 alfa adalah 2 sin 4 alfa. Atau duanya boleh tak sini, boleh juga ya. Terserah deh ya. Mau jawabnya alfanya itu ini seperti kali 2 sin 4 alfa per alfa atau 2
Ya, atau dikali aja lah sama ini. Sama dengan apa? 2 sin 4 alfa per pi alfa. Sama enggak? Itu aja lah. Ini adalah A alfa. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan mencari B alfa atau B omega. Yang online jelas sampai sini? Halo? Nah, itu seperti saya di rumah online gitu, saya tanya diam semua, bingung saya mau jawab. Ini ngerti tak nih? Aduh. Oke, berikutnya kita cari B alfa. Apa rumus dari B alfa? Seperti integral min taingga sampai plus taingga dari fungsi X. Kalau tadi A alfa cos, sekarang B alfa adalah sin. Sin alfa X dx. Ini sama halnya tadi, ya. Dipecah menjadi 3 bagian, yaitu apa? Integral min taingga sampai min 4. Fungsi X-nya kali sin alfa X dx, kemudian ditambah setelah itu ini min 4 ya, min 4 sampai plus 4 ya, X terletak antara min 4 sampai 4, fungsi X-nya kali sin alfa X dx, kemudian ditambah 4 sampai tak hingga 4 sampai tak hingga terus ini fungsi X-nya sin alfa X dx. Ini kurung tutup ya. Anda tahu tadi batasannya kalau X antara min 4 dan 4, fungsi X-nya berapa? Min 4 sampai 4, fungsi X-nya 1. Isi, mana? Min 4 sampai 4, hasilnya 1. Oke. Kemudian antara min taingga sampai min 4, 4 sampai plus taingga, fungsi X-nya berapa? 0, ya kan? Nah, isi 0. Mana? Oh ini, min taingga sampai min 4, 0. 4 sampai taingga, 0. Udah. Yang 0 apa? Hasilnya 0. 0, enak. Ini kan hasilnya 0. Ini juga hasilnya 0. Ya, sama hal yang tadi, ini juga. Ini hasilnya 0. Ini juga 0. Ya. Jelas ya? Berarti hilang. Maka tinggallah B alfa sama dengan apa? Seperti integral min 4 sampai 4. 1 kali sin alfa X dx. Nah, sekarang menyamakannya seperti min 4, 1 boleh diabaikan, sin U dx. Artinya apa sini? Sin U du. Sengaja ya, sin U du. Nah, du-nya berapa nih? Du-nya adalah alfa kali turunan X. Turunan X apa? 1 dx. Enak. Padahal di sini hanya dx saja. Terjadi kelipatan alfa. Ya. Terjadi kelipatan alfa. Supaya alfa menjadi 1 dikalilah seper alfa. Jadi seper alfa kali alfa dx kan 1 dx. Enak. Jelas ya. Sehingga ini hasilnya seper pi alfa. Nah, integral dari sin U du apa rumusnya? Apa rumus dari integral sin U du? Halo? Min cos U ya. Min cos U. U-nya alfa X. Agak batas min 4 sampai 4. Nah, ini hasilnya seperti alfa min dari atau minnya kita keluarkan boleh ya. Minnya min 1 sini. Minnya kita keluarkan ya, minnya kita keluarkan. Tinggallah cos alfa X agak batas min 4 sampai 4. Nah, kita ganti. Jadi min 1 per pi alfa dari kosinus alfa kali 4 dikurang kosinus alfa kali min 4.
Sini min 1 per pi alfa kosinus dari 4 alfa. Alfa kali 4 kan 4 alfa. Hati-hati, kosinus dari min berapa aja? Min omega, aslinya cos omega enggak? Kalau saya tulis ini, kosinus dari min omega sama enggak dengan kosinus omega? Benar enggak? Karena di kuadran keempat, cos itu positif di kuadran 1 dan 4. Kanan, sebelah kanan ya. 1 dan 4, betul enggak? 2 dan 3 negatif. Jadi 1 dan 4 yang negatif ini kuadran keempat nih. Berarti ini menjadi min cos. Ini yang min alfa ini sama dengan positif. Jadi 4 alfa. Ternyata ini sama. Tandanya berlawanan. Habis nih. Hasilnya apa? 0. Betul enggak? B alfanya adalah 0. Karena kosinus dari min 4 alfa adalah kosinus 4 alfa. Ya, omega yang diganti 4 alfa. Kosinus min 4 alfa adalah kosinus 4 alfa. Sehingga cos kurang cos 0. Kan? Jadi B alfanya sama dengan 0. Jelas ya? Baru Anda jawab integral. Oh, sorry, belum bisa jawab. Bisa. Kalau yang nggak bisa itu transformasi Fourier ya. Harus cari yang untuk alfanya 0 ya. Sini nggak perlu. Ini adalah representasi atau representation sama dia. Representation sama dia. Integral Fourier adalah apa tadi? Fungsi X sama dengan integral 0 sampai plus hingga dari apa? A alfa kali kosinus alfa X ditambah B alfa kali sin alfa X D alfa. Jangan lupa yang ini D alfa bukan dx. Nah, ini sama dengan 0. Betul enggak tadi kan? B alfa sama dengan 0. B alfa sama dengan 0. Kalau ini 0, hilang deh. Coret aja ini, hilang. Tinggal ini. Nah, maksudnya fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga alfanya berapa? Kita lihat. Alfanya ini. Alfanya adalah ini. Apa nih? 2 sin 4 alfa per pi alfa. 2 sin 4 alfa per pi alfa. Ya ini ya. Alfanya adalah 2 sin 4 alfa. 2 sin 4 alfa per pi alfa. Ya. Kali kosinus alfa X. Ini udah 0. Tinggal D alfa pakai. D alfa. Jangan lupa nih. Ya, ini dari sini datangnya. D alfa. Oke, yang ini. Nah, jadi fungsi X sama dengan apa? Apa yang skena ini alfa? Alfa nggak boleh keluar. Yang boleh keluar apa? Konstanta. 2 dan pi adalah konstanta. Jadi 2 per pi boleh keluar. Tinggallah 0 tak hingga. Sini tinggal sin 4 alfa kali kosinus alfa X D alfa ini D alfanya di belakangnya per alfa nggak boleh keluar ya D alfa ini ada sini jelas sampai sini halo inilah representasi integral Fourier
Hasilnya 2/pi konstan boleh keluar. Sin per alfa, tidak ada X-nya. Sin per alfa, cos alfa X per alfa. Alfa tidak boleh keluar. D alfa. Sudah. Selesai. Jelas sampai sini? Inilah representasi integral Fourier. Cukup jelas sampai sini? Yang online? Cukup jelas? Ini saya save dulu ya. Yang online ini susahnya waktu Anda online juga saya tanya diam semua. Saya bingung tuh ini kalau onsite saya lihat ya, tapi yang online-nya semuanya online kan enggak lihat sama sekali. Enggak ada yang jawab. Kalau satu orang jawab. Kalau ada yang jawab ya. Ada respon jadi saya tahu oke, mengerti tidak. Ya sekali lagi yang online jelas sampai sini. Halo? Jelas, Pak. Nah, gitu. Terima kasih. Jadi ada respon ya. Baik. Nomor 2 selesai ya. Dan kita lanjutkan nomor 3. Nah, mulai ini integral lipat 2. Hitung cukup jelas tulisannya enggak? Ini kan dari hasil ketikan saya copy ya. Hitung isi bidang 4 atau disebut limas ya, bidang 4 itu limas kayak piramid ya. Yang dibatasi bidang-bidang koordinat. Bidang-bidang koordinat itu adalah bidang X sama dengan 0, bidang ya, bukan garis. Bidang X sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0. Bidang Z sama Z0 itu Z sama dengan 0 itu adalah bidang alas. Ya. Dan bidang Z adalah 12 kurang 6X kurang 4Y. Ini adalah volume dalam koordinat. Ini diberitahu nih, volume dalam koordinat kartesius. Sehingga volume itu adalah double integral Z di area. Jelas ya? Ini sudah dikasih tahu formulanya. Ya. Nah, pasti kita akan menggambarkan sketsanya. Tidak harus bagus ya, yang penting konsepnya benar. Ya. Caranya gimana? Jadi kalau mencari itu kita harus cari dulu titik potong dengan kalau kita gambarkan ya. Tiga dimensi. Ini X, Y, Z, ya kan? Nah, kalau titik potong pada poros X, sumbu X, berarti selain dari X 0 nggak? Halo? Gimana? Titik potong yang sumbu X, Y 0 itu 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi gimana? Titik potong yang sumbu X selain dari X 0. Berarti selain dari X apa? Y 0, Z 0. Nah dari sini kita masukkan ke dalam ini. Z sama dengan 12 kurang 6X kurang 4Y. Coba masukkan. Z-nya 0, Y-nya 0. Berarti min 6X pindah ke kiri plus 6X adalah 12. Berarti X berapa? 12 bagi 6, 2. Enak. Berarti titik ini sini adalah X-nya 2, Y-nya 0, Z 0. Betul enggak? 2, 0, 0. Berarti di X-nya ada 2 sini. Ya enggak? Kalau titiknya di sini nih. Oke. Nah, kemudian titik potong pada poros atau sumbu Y. Selain dari Y, Pak, X dan Z. Selain dari Y, X dan Z. Berarti itu harus 0. Saya masukkan lagi nih, Z adalah 12 kurang 6X kurang 4Y. Dimasukkan dalam bidang. Ini bidang ya, sama bidang. Z-nya 0. X-nya 0. Y-nya mencari. Nah. Wah, ini negatif ya. Oh, ini tadi negatif ya. Sorry. Negatif 4Y. 4Y. Negatif pindah ke sana. Ke kiri.
kanan ke kiri di plus 12. Maka Y berapa? Y adalah 12/4 adalah 3. Maka titiknya X-nya 0, Y-nya 3, Z 0. Berarti sini 3 nih. 1, 2, 3. Sini. 1, 2, 3. Sini. Kemudian, demikian juga mencari Z. Titik potong dengan semu Z. Selain dari Z apa? X dan Y. Jadi X dan 0, Y 0. Masukkan di sini Z adalah 12 kurang 6X kurang 4Y. Dimasukkan Z 12 kurang 6 kali 0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti Z berapa? 12. Maka titiknya adalah 0,0,12. Ya nak? Berarti tinggi sini 12 nih. Sudah tahu? Ini sumbu Z ya. Sumbu Z. Nah, titiknya di sini kita hubungkan. Jadi alasnya berbentuk apa tuh? Segitiga. Siku-siku itu enggak? Nah, ini tarik lagi ini. Tarik lagi. Oke. Bentuk apa bendanya saya tanya Anda? Halo. Bendanya bentuk apa? Yang onsite bentuknya apa? Limas. Oh tadi soal sudah kasih tahu ya. Saya kasih tahu kan bentuknya. Bidang 4 atau limas sih kasih tahu kan? Ya limas. Sudah kasih tahu. Nah Anda bisa hitung nih secara SD ada rumusnya kan? Apa rumus volume limas? Luas alas kali sepertiga tinggi, betul enggak? Luas alasnya luas segitiga kali sepertiga tinggi, tingginya 12. Ya udah kita hitung dulu ya. Nanti kita cek jawabannya benar atau salah. Anda bisa cek sendiri ya. Kita dapat. Nah di sini karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, kita gambarkan sini. Ini X, ini Y. 1, 2, 3 sini. Terus X-nya berapa? 1 dan 2 ya. 1, 2. Di 2. Jadi bentuknya ini adalah ya kan? Nah, kalau ini Anda tentukan X konstan. Sehingga enggak? X konstan. Kalau X konstan, X terletak antara apa? X-nya terletak antara apa nih? 0 sampai 2 dengan 2 enggak? Kalau lihat dari gambarnya. X konstan. Nah, Y-nya hati-hati, Y-nya tak konstan karena ini bentuknya miring jadi kayak segitiga deh. Kayak memang segitiga. Ya. Dari sini sampai garis miring segitiganya. Ini Y-nya berapa nih? Saya mau cari Y berapa? Nah, Y ini carinya gimana? Halo? Pakai persamaan segmen garis, bisa enggak? Persamaan segmen garis. Oh, ini mau habis ya? 28%, minta lagi. Ya, persamaan segmen garis X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini ingat enggak rumus nih? Ini waktu Anda belajar di SMA program linear. Ada kan? Asalnya dari persamaan garis mulai 2 titik. Ya. S per A tambah Y per B sama dengan 1. Ya. Yaitu apa? Kita namakan ini AB ya. Ini AB boleh. Berarti ini adalah persamaan segmen garis AB. Itu apa? S per A. A itu apa? A itu adalah sumbu X yang dipotong sejauh banyak 2. Dan B ini adalah Y yang dipotong ordinatnya 3. Bisa negatif ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, berarti sini
X per A-nya 2 tambah Y per B-nya 3 sama dengan 1. Nah, kita perlu cari Y-nya. Berapa Y-nya? Ini berapa Y-nya nih? Berarti Y per 3 aja dicari dulu ya. Y per 3 sama dengan apa? Y per 3 adalah 1 dikurang X per 2. Berapa Y? Y ada kali silang 3-nya. 3 kali 1 kurang X per 2. Gitu kan? Ini Y-nya. Jadi Y-nya terletak antara apa? Anda lihat di sumbu X, Y 0 enggak? Di sumbu X, Y 0 kan? Titik potong sumbu X, Y 0. Di sumbu X, Y 0. Sumbu Y, X 0. Ya kan? Di sumbu X, Y 0. 0 dari ini Y 0 sampai Y sama dengan 3 kali 1 kurang X per 2. Berarti sini dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Atau mau kalian boleh ya. 3 kali 1, 3 kurang 3X per 2. Boleh. Terserah deh. 3-nya di luar boleh, dimasukkan juga boleh. Nah, ini batasannya. Kita hitunglah volumenya. Karena yang menang double integral ya. Integral lipat 2. Z D area, hati-hati. Z ini udah tahu nih. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak sampai sini dulu? Yang onsite ada pertanyaan? Online? Do you have any question? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, kita teruskan. Ya, kita teruskan. Jadi volume itu sama dengan double integral Z D area. Nah, kita sudah tahu batasnya, X-nya antara 0 sampai 2, Y-nya antara 0 sampai 3 kali dalam kurung 1 kurang X per 2 ini dari persamaan segmen garis. Jadi ini sama dengan X-nya dari 0 sampai 2. Kita lihat batasnya dari X-nya 0 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Y-nya dari 0. Dari 0 ya, bukan 1. Dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Terus kalau Z, Z-nya mana? Z-nya di soal ini Z-nya. Z-nya berapa? 12 kurang 6X kurang 4Y. Z-nya adalah 12 kurang 6X kurang 4Y. Betul ya? Kita lihat. 12, Z-nya 12 kurang 6X kurang 4Y. Terus kalau ini D area ini DX kali DY bisa DY kali DX. Yang paling dalam Y, berarti DY dulu. Di luar X, DX. Ini yang disebut D area. DY kali DX itu D area. DX kali DY juga D area. Sama. Ini DX ya. Kemudian ini kita DX-nya kita keluarkan. Karena ini punya DY kan. Kita keluarkan DX-nya ke sini. Terus ini Y-nya dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Nah, ini hati-hati nih. Ini enggak bisa langsung ya, karena ini ada variabel. Terus ini juga, ini kena tanda Y, ini dia nggak konstan nih. Selain dari Y dia nggak konstan, berarti ini adalah apa? 12 kurang 6X konstan, kurang 4Y. Itu enggak? Kurung gini boleh. Kita kurung berawal ya. Kurung berawal boleh. DY. Kita enggak gitu. Ingat, yang punya Y 4Y. Selain dari Y, yang enggak ada Y-nya. Yang enggak ada Y ini konstan. Nah ini yang belakang dulu dikerjakan dulu. Yang belakang dulu. Oke, jadi ini adalah X dari 0 sampai 2 DX dikali, nah, hati-hati nih. Integral dari konstan DY berapa? Kalau integral 5 DY, 5Y, itu enggak gitu? Integral 5 DY, 5Y tambah C, itu enggak? Kalau tak tentu. Jadi kalau ini konstan,
integral dy y, kata enggak? Konstan tuh 5 misalnya contohnya. Konstan enggak berubah ya, salin aja konstan, integral dy y min, hati-hati integral 4 y dy apa? 4 kali y pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Harga batas, hati-hati harga batasnya dari 0, y 0 sampai 3 kali 1 kurang x per 2. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Hello? Ada pertanyaan? Ini x dari 0 sampai 2, ini dx, oke dikali ya, ini kali. Nah ini boleh Anda selesaikan 12 kurang 6x dikali y batas atas, ini y batas atas kurang y batas bawah. Y kurang y. Y batas atas adalah 3 kali 1 kurang x per 2. Y batas atas kurang y batas bawah 0. Dikurang 4 kali setengah berapa nih? 4 kali setengah 2 ya. Y kuadrat batas atas, hati-hati. Y kuadrat batas atas 3 kali 1 kurang x per 2 pangkat 2. Nah ini pasal gini. Dikurang y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya kan? Ini kan 2 kali 4 kali setengah kan 2. Y kuadrat batas atas ini dikuadratkan masing-masing. Dikurang y kuadrat atas bawah 0 kuadrat. Nah, karena di sini mengandung unsur 1 kurang x per 2, maka bagaimana ini diubah menjadi 1 kurang x per 2, berarti 12-nya yang dikeluarkan. Betul enggak? Ini cara hitung supaya cepat ya. Halo? Kalau enggak boleh juga cara biasa, tapi Anda harus mengalih-alihkan fungsinya. Jadi ini cukup dikeluarkan bentuknya. Kalau Anda lihat sini, di sini karena 1 kurang x per 2, ini ada 1 kurang x per 2, 12 dikeluarkan. Tinggal apa nih? Ini artinya 12 bagi 12, 1 enggak? 6x bagi 12 berapa? X per 2 enggak? Coba kalikan. Itu enggak? Bingung? Ini bingung enggak nih di sini? Kalau bingung gini aja. Ya, mana aja tuh? Kalau bingung, gini. Kan tadi ini 12 kurang 6x. Karena Anda menjadikan 1, ini dikeluarkan 12-nya. Arti dikeluarkan 12 itu apa? Dikali 12 dibagi 12 sama enggak artinya? 12 per 12 kan 1. Halo? Sama enggak? Oke. Nanti nih 12 bagi 12 1 min 6x bagi 12 x per 2. Nah, terus ini dikali 3. Ini 0 hilang ya, 0 hilang. Kali 3 dikali 1 kurang x per 2. Min 2 kali, hati ini, 3 pangkat 2 berapa? 9 ya, 3 kuadrat ya, kali 1 kurang x per 2 pangkat 2. Betul enggak? Ini kurung kerawalnya. 0 hilang. Udah. Terus ini jelas nih. Nah, kemudian ini 3 kali 12 berapa? 3 kali 12, 36. Ini, oh ya, ini selesai dulu deh. Ya ini 36 boleh. Ini adalah 12 bagi 12 1. 6x bagi 12 x per 2. Kali ini nanti kan. Oke. Jadi volumenya sama dengan integral x-nya dari 0 sampai 2. Itu ya. 0 sampai 2 dx dikali, nah ini 3 kali 12 adalah 36. 36. Terus ini 12 bagi 12 berapa? 1.
Terus 6 min. 6x bagi 12 dibagi 6. Berapa tuh? 6x per 12 berarti 6x bagi 6x. 12 bagi 6, 2. Betul nggak gitu? Nah, dikali dengan 1 kurang x sama ya. 1 kurang x per 2. Ini maksudnya untuk memudahkan ya. Kemudian ini dikurang 2 kali 9. 3 pangkat 2 jadi ya. 3 pangkat 2, 9. Ini 1 kurang x per 2 pangkat 2. 9 kali 2 berapa? 18. Ini sudah 1 kurang x per 2 pangkat 2. Benar? Ini sudah pangkat 2 ini. Baik. Nah, ini kita jadikan pangkat 2. Jadi ini akan jadi x dari 0 sampai 2 dx kali 36 kali. Ini kita kalikan menjadi apa? 1 kurang x per 2 pangkat 2. 18 kali 1 kurang x per 2 pangkat 2. Sekarang namanya sudah sama belum? Namanya sudah sama belum? X 1 kurang x per 2 pangkat 2 kan? Nah, 36 kurang 18 berapa? Hah? 36 kurang 18 adalah 18 kali 1 kurang x per 2 pangkat 2. dx-nya letak di belakang. Oke? dx-nya letak di belakang. 18 konstan boleh keluar? 18 boleh keluar. Ya. Terus x dari 0 sampai 2. Tinggal ini. Ini u pangkat n dx. Harusnya apa? U pangkat n du. Sengaja ya. U pangkat n du. Sengaja. U pangkat n du. Sengaja ya. Nah, du-nya berapa du-nya nih? Ini turunannya berapa nih? 0. Turunan 1, 0. Min setengah x. Min x per 2-nya kan min setengah x. Setengah x, min setengah x diturunkan berapa? Min setengah kali 1 itu enggak? Kurung kali dx itu enggak? Berarti apa nih kan? Min setengah dx enggak? Min setengah dx supaya di 1 dx dikali berapa sini? Dikali berapa sini? Min setengah supaya dari 1 dikali berapa? Seper min setengah. Min 2 per 1 itu enggak? Min 2 saja. Min 2 saja atau min 2 per 1. Karena min 2 per 1 kali min setengah kan plus 1 dx. Ya. Jelas ya? Nah, sehingga ini volumenya adalah 18 kali min 2, min 36. Nah, ini. Min 36. Ini U pangkat N du, rumusnya apa? Seper N plus 1, 2 tambah 1 berapa? Seper N plus 1, 2 plus 1, 3. 1, nah ini U-nya pangkat 2 plus 1, 3. Agak batas 0,2. Min 36, oh ini coret boleh. Sebentar. Ini 3 tadi ya. 3 bagi 3, 1. Ini bagi 3 berapa? Ini min tadi. 12, betul enggak? Hasilnya min 12. Kali, ya enggak? Min 36 bagi 3 kan min 12. Nah ini U pangkat N du. Masukkan nih. 1 kurang, X-nya diganti X-nya. X batas atas berapa? 2 per 2 pangkat 3. Dikurang, 1 dikurang, X batas bawah, batas bawahnya 0 per 2 pangkat 3. Berapa tuh? Min 12 kali, ini 1 kurang, 2 bagi 2, 1 pangkat 3. Dikurang 1 kurang 0 bagi 2, 0 pangkat 3. Hasilnya min 12 kali berapa nih? 1 kurang 1, 0. 0 pangkat 3, 0. 1 kurang 0, 1 pangkat 3, 1. Jadi min 0 kurang 1 kan min 1 kali min 12 plus 12. Jawabannya 12. Sekarang Anda tes. Benarkah yang tadi? Benarkah ini? Di sini kita hitung ya. Ini tesnya nih. Tes. Ini tes ini untuk di buram aja ya. Jangan Anda tulis lagi. Nah, volume apa? Limas apa tadi? Luas alasnya kali sepertiga tinggi apa?
alasnya ini kan 1, 3, 1, 2, betul enggak? Alas segitiganya, sisi segitiganya. Sisi segitiganya 3 dan 2, jadi berarti rumusnya apa? Alasnya 3 kali setengah tinggi enggak? Setengah kali tingginya 2. Kali 1/3 tinggi. Tingginya 12, betul enggak? Luas segitiga kan alas ke segi tinggi. Alasnya 3, ini ngetes ya, tes jawabannya. Alasnya 3, tingginya 2, betul enggak? Jadi berarti 3 dikali setengah kali 2. 3 alasnya kali setengah tinggi, tingginya 2. Ini luas segitiganya. Sedang limas rumusnya adalah luas alas, yaitu luas segitiga, kali 1/3 tinggi. Tingginya 12, 1/3 tinggi. Jadi volumenya berapa? Ini setengah sama 2 coret, tinggal 3 kali 1/3 kali 12. Nah, 3 kali 1/3 coret. Hasilnya berapa? 12. Sama enggak jawabannya tadi? 12. Halo? Sama. Jadi saya sengaja cari soal yang bisa Anda hitung manualnya secara SD. Ya. Oke? Anda yakin jawab itu benar atau salah, dari situ bisa tahu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Untuk nomor 3. Kita save dulu. Yang online ada pertanyaan? Onsite sudah jawab. Oke. Online. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Yang lain jelas juga ya. Kalau Anda enggak jawab berarti dianggap benar. Anda jawab. Jelas. Kalau sudah, kita teruskan nomor berikutnya, nomor 4. Hitung volume tabung yang berjari 3 cm dan tinggi. Nah, ini juga secara SD bisa dihitung ya. Tapi kita mau tes dengan menggunakan triple integral. Volume adalah triple integral dari D volume. Apakah jawabannya sama dengan manual Anda? Ya. Untuk nomor 4. Jadi ada tabung, saya gambarkan 3 dimensi. Ada tabung, dia jarinya 3. 3 ya. Ini tingginya ya, ini gambar sketsa aja ya. Ini Z, ini X, Y. Oke, ini jarinya 3, tingginya 5. Ya. Ini Z sama 5 berarti kan sama. Anda selalu bisa hitung nih secara manual, cara SD maupun cara SMP, SMA sama ya. Oke, ini harusnya lurus. Nah, karena melingkar, maka Anda gunakan koordinat apa? Anda gunakan koordinat tabung, ya enggak? Koordinat tabung. Tabung D areanya sama dengan apa? R, dr, d theta, ya enggak? Atau dv. D alfa boleh enggak ya? Nah, sekarang di sini kena 3 dimensi ini, berarti 3 integral, berarti ada apa namanya batasannya? Ada theta, ada jari-jari R, ada tinggi Z. Berapa? Tetanya berapa? Karena melingkar berapa? 0 sampai 2 pi radian. Dalam radian ya, bukan derajat. Enak, 0 sampai 2 pi radian. Jarinya dari 0 sampai 3 enggak? Karena jarinya 3 berarti bergerak dari 0 sampai 3. Z-nya berapa? Di alas Z-nya, di alas ini Z 0. Nah, bidang ini berapa nih? Tingginya ini 5, berarti ini adalah
sama dengan Z sama dengan 5. Bidangnya. Z-nya sama dengan ini 5. Jadi batasnya dari 0 sampai 5. Sudah paham? Halo? Jelas ya? Ini sederhana aja ya kan? Z-nya. Oke, nah baru sekarang. Volume yang ini volume tabung ya. Volume tabung sama dengan apa? Triple. Ya, triple integral dV. Itu enggak rumusnya ini. Ini sudah ada sini. dV. Ya. Sama dengan, nah mulai theta. Theta-nya berapa? Dari 0 sampai 2 pi radian. Terus jari-jarinya dari berapa? Dari 0 sampai 3. Oh, ini sudah listriknya. Kurang. Listriknya pas habis. Oke. Nah, jari-jarinya dari 0 sampai 3 kan nampak ya. Dari sini kelihatan 0 sampai 3. Terus Z-nya bidang alas 0 sampai bidang atasnya adalah 5. Itu enggak? Sejauh tingginya. Terus ini dV. dV apa? dV adalah dz kali d area. Ya enggak? dz kali dV adalah dz kali d area. Karena dia dalam apa tadi? Dalam kuadrat tabung kita gunakan dV adalah dz kali apa? Kuadrat tabung dA-nya apa? R dr d theta. Ya enggak? Ini d areanya. Jadi kita ganti sini dz kali R dr d theta. Yang ini kuadrat tabungnya. D area ya. Jelas sampai sini? Halo? Yang online jelas sampai sini? Sebenarnya tujuannya ini bukan menghitung benda-benda yang istimewa seperti tabung, bola, atau segala macam ya apa? Kerucut. Seperti tujuannya mencari bidang lengkung yang diketahui, terus alasnya proyeksinya apa, naik ke atas itu berapa volumenya. Jadi bentuk-bentuk yang tidak istimewa sebetulnya. Tapi mengapa kita pakai istimewa? Menguji kebenarannya. Ya, oke. Nah, sehingga volumenya berapa sini? Nah, yang pertama tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, d tetanya keluarkan di belakang atas theta. Kemudian R-nya dari 0 sampai 3, di sini ada apa nih? Ini udah keluar dari ya. Yang R ada sini apa? RDR. Yang ketiga Z. Z dari 0 sampai 5 DZ. Ternyata di sini terjadi independen. Atau independen? Tidak terikat. Antara theta R, d theta, dr sama R dan dz tidak ada tambah atau kurang, itu tidak terikat. Independen ya. Maka dan batasannya juga Anda lihat semuanya tertentu, betul enggak? Karena tertentu ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Jadi langsung tiga-tiga bisa dihitung sekaligus. Paham maksudnya? Jadi kita tidak hitung dari belakang, tidak usah. Kalau hitung dari belakang juga bisa, sama. Itu dipakai kalau ada harga batasnya yang berbentuk variabel. Ini ada variabel kan, semuanya angka kan, angka. Nah, sehingga ini adalah volumenya adalah apa? Integral d theta, theta harga batas berapa? 0 sampai 2 pi radian. Integral RDR berapa? R pangkat 1. 1/1 tambah 1, R pangkat 1 tambah 1. Harga batas 0,3. Integral dz, Z. Harga batas berapa? 0 sampai 5. Nah, masuk hitungan berapa nih? Theta batas atas adalah 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Tengah kali R kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Z batas atas, ya ini tadi Z. Z batas atas 5 kurang Z batas bawah 0. Nah, hitung berapa nih? Pi adalah 2 pi kali setengah kali 3 kuadrat 9
kali 5. 2,5 coret, tinggal berapa nih? 9 kali 5 berapa? 45 kali pi. Inilah volume tabungnya 45 pi. Sekarang kita tes, ini tesnya. Tes. Ini buram ya. Nanti di ujian enggak usah tulis gitu ya. Di buram ya. Tesnya volume tabung apa? Menurut rumus volume tabung apa? Luas alas lingkaran pi r kuadrat kali tinggi, betul enggak? Luas alas kali tinggi, betul enggak? Luas alasnya luas lingkaran pi r kuadrat kali tinggi. Nah, pi kali dia jaringnya berapa tadi? Dia jaringnya 3 pangkat 2, tingginya 5. Nah, coba 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 5 berapa? 45 kali pi. Sama ada jawabannya? Kalau sama, Anda yakin itu benar. Itu aja. Itu tujuannya ini sebetulnya untuk Anda yakin bahwa bentuk ini benar formulanya. Tetapi tujuannya nanti adalah bentuk benda-benda yang bidang lengkung atasnya itu diketahui persamaannya, batasannya tahu, berapa volumenya dari proyeksinya ke atas. Saya ini saya kasih bentuknya segitiga atau trapesium, saya naik ke atas, memotong bidang lengkung, berapa volume di bawah bidang lengkung yang alasnya berbentuk trapesium. Kalau yang istimewa kan tadi apa? Lingkaran, segitiga, jajaran genjang, belah ketupat, ya macam-macam ya. Termasuk trapesium juga seperti istimewa juga ya. Nah, seperti itulah. Jadi yang cari bentuk-bentuk yang tidak istimewa, tetapi bisa kita hitung volumenya di bawah bidang lengkung. Nah, ini sudah terjawab nomor 4. Ada pertanyaan di sini? Yang online? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Lupa. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Yang bisa-bisa gini dilatih di rumah lagi ya, termasuk latihan-latihan sebelumnya. Kecuali yang nomor 1 tadi, tidak usah dikerjain. Itu Anda bisa sakit kepala lihatnya ya. Jadi kita tidak ini. Baik. Ini yang terakhir. Nah. Yang terakhir. Baik. Tentukan ya, ini bisa dikecilin sedikit. Tentukan solusi persamaan diferensial parsial do kuadrat z per do x do y dengan xy kuadrat dengan syarat batas z x, 0-nya x kuadrat dan z 0, y-nya 1/6 y pangkat 3. Di pas sini x, y ya. Y-nya ini 0, di sini x-nya yang 0. Paham ya maksudnya? Di sini kan x, y, y-nya 0, di sini x, y, x-nya yang 0. Nah, dari sini kita salin dulu do kuadrat z per do x do y sama dengan x y kuadrat. Langkah pertama adalah arti ini apa? Turun kedua ini terhadap do x do y ini artinya sama dengan do z per do y diturunkan terhadap x. Sama enggak? Kalau ini Anda anggap x di depannya. Ya, atau terbalik, bisa terbalik sama artinya. Ini do z per do x, ini do per do y sama juga. Ya. Nah, ini sama dengan xy kuadrat. Kemudian si dx ini saya pindah ke sini, dari silang. Dari silang jadinya apa? Jadinya tinggal do per do z per do y sama dengan xy kuadrat do x. Benar? Halo? Sampai sini jelas? Yang online jelas sampai sini? Kemudian diintegralkan kiri kanan. Do dari do z per do y sama dengan
Integral dari XY kuadrat do X. Nah, Anda harus tahu integral DW, W. Integral DZ, Z. Integral DU, U. Integral D, do Z per do Y, ya do Z per do Y. Do-nya hilang, kan integral hilang kan. Sama dengan, karena ini terhadap X. X nggak boleh keluar, yang keluar Y kuadrat. Konstan, boleh keluar. Ya, ini boleh keluar. Jadi apa? Y kuadrat integral X do X. Sehingga do Z per do Y sama dengan Y kuadrat kali. Nah, integral X pangkat 1 do X atau dx sama itu artinya apa? X pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Benar? Halo? Jangan lupa, begitu integral dx do X ini hilang, harus tambah FY. FY, enak. Kalau misalnya integral do Y hilang, tambah GX. Ingat enggak? Kalau pasialnya itu banyak ya. Yang ini. Oke? Nah, sehingga hasilnya apa? Kalau kita lihat. Ini jadinya do Z per do Y jadinya setengah X kuadrat Y pangkat 2, ya enggak? Setengah X kuadrat kali Y kuadrat tambah FY. Sekarang semuanya dikali dengan do Y. Apa yang jadinya? Do Z per do Y kali do Y coret tinggal do Z. Ini hasilnya tinggal apa? Setengah X kuadrat Y kuadrat do Y tambah FY do Y. Kena? Oke? Kemudian kita integralkan. Integral do Z sama dengan integral setengah X kuadrat Y kuadrat do Y integral FY do Y. Integral do Z, Z. Karena ini do Y, berarti setengah X kuadrat adalah konstan. Boleh keluar. Setengah X kuadrat konstan keluar. Tinggallah Y kuadrat do Y tambah. Dan ini sama dengan apa? HY, betul enggak? Integral FY do Y adalah HY. Ya. Ingat nanti do Y-nya hilang harus tambah GX. Ya. Jadi kalau DX hilang tambah FY. Kalau do Y hilang tambah GX ya. Sehingga Z adalah ini boleh kita tulis Z itu adalah ZX, Y sama enggak? Bentuknya ini kan ZX, Y ya. Sama dengan setengah X kuadrat. Integral dari Y pangkat 2 do Y apa? 1/2 tambah 1, ya enggak? Y pangkat 2 plus 1. Tambah HY, jangan lupa do Y hilang harus tambah GX. Oke, sampai sini jelas? Kemudian ini kita kalikan. Sehingga ZX, Y adalah setengah kali 1/3 1/6 X kuadrat Y pangkat 3 tambah HY tambah GX. Tambah GX. Inilah fungsinya. Kalau tidak ada syarat batas, ini sudah selesai. Kalau tidak ada syarat batas. Karena dikasih tahu syarat batasnya ini. ZX, 0 sama dengan X kuadrat dan ZX, Y sama dengan 6Y pangkat 3. Berarti HY dan GX bisa dicari. Sudah paham maksudnya? Yang online, jelas sampai sini dulu, belum selesai ya. Ini selesai kalau tanpa syarat batas. Ya. Nah, sekarang kita salin ini dulu. Syarat batasnya apa? ZX, 0 ya, syarat batas. Syarat batas diketahui ZX, 0 sama dengan X pangkat 2. Betul ya? ZX, 0 X pangkat 2, Z 0, Y. Satu lagi Z
0,y adalah 1/6 y pangkat 3. Boleh. 1/6 y pangkat 3, betul ya. Kemudian z x, y yang baru kita dapat adalah ini secara batas tadi, z x, y yang baru kita peroleh adalah 1/6 apa? X kuadrat y pangkat 3 ditambah hy ditambah gx. Ini yang baru kita dapat. Kalau tanpa secara batas ini sudah selesai ya. Tadi ini sudah selesai kalau tanpa diketahui secara batasnya. Sehubungan secara batas diberitahu, maka harus kita cari sehingga hy dan gx bisa kita substitusi. Nah, kita masukkan substitusi ini. Zx, 0. Artinya apa tuh? X-nya tetap, Y-nya ganti 0. Apa maksudnya? X-nya tetap, Y-nya ganti 0. Coba nih. X-nya tetap di 1/6. X-nya tetap X kuadrat, ya X kuadrat. Y-nya kita ganti 0. 0 pangkat 3. H, Y-nya ganti 0. X-nya tetap. Nah, nilai ini sama dengan X kuadrat. Nangkap nggak maksudnya? Ini namanya substitusi kan? Kita ganti aja. Paham sampai sini? Yang onsite? Online? Jelas sampai sini? Halo? Karena dikali dengan 0 pangkat 3, 0 pangkat 3 kan 0. Ini hilang kan? Hilang ya. Tinggallah H0 tambah GX sama dengan X kuadrat. Sehingga GX berapa? GX adalah X kuadrat dikurang H0. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini baru cari hubungan GX ya. Oke. Sekarang masukkan lagi yang syarat keduanya, Pak. Ini syarat pertama tadi bahwa Zx, 0 adalah X kuadrat. Syarat keduanya, syarat batasnya adalah Z 0,y, jadi X-nya ganti 0, Y tetap 1/6 Y pangkat 3. Jadi kita masuk sini. Z 0,y adalah, kita masukkan nih. 1/6 kali X-nya diganti 0, pangkat 2, Y pangkat 3, Y tetap, HY tetap, X-nya diganti 0. Ini artinya X-nya ganti 0, 0 pangkat 2, 1/6 0 kuadrat kali Y pangkat 3, HY, Y tetap, X-nya ganti 0. Ini diketahui sama dengan berapa? Ini. Sama dengan berapa sini? Z 0,y sama dengan 1/6 Y pangkat 3. Oh, ini kali 0 kuadrat 0, hilang. Tinggal nih. Nah, di sini ya butuh G0. Kita tahu GX. Berarti G0 harus dicari. Kalau perhatikan ya ini. Sini GX, ini G0. Cari sini G0. Dari sini dicari G0 berapa? 0 kuadrat kurang H0. Berarti G0 sama dengan apa? 0 kuadrat 0. Min H0 ya. Dengan min H0. Berarti G0 sama dengan min H0. Jelas sampai sini? Nah. Setelah dapat ini, masukkan ke dalam ini semuanya. Jadi kita salin lagi. Kita salin ya. Zx, y sama dengan 1/6 X kuadrat Y pangkat 3 tambah HY tambah GX. Sekarang kita masukkan. Zx, y sama dengan 1/6 kali X kuadrat Y pangkat 3. HY-nya berapa? Oh ya, di sini kita belum cari HY-nya. Berapa HY-nya? HY-nya berapa sini? HY sama dengan berapa? Halo? HY sama dengan 1/6 Y pangkat 1/6 Y pangkat 3 dikurang G0. Itu enggak? Dikurang G0. Nah, berarti HY sama dengan 1/6 Y pangkat 3 dikurang G0. G0 sama berapa sih? G0-nya masuk sini. G0-nya sana min H0. Min H0. Sehingga HY sama dengan berapa? 1/6 Y pangkat 3 min plus H0. Paham di sini? Halo?
Nah, sekarang kita ganti. HY-nya kita ganti, GX-nya kita ganti. H0 berapa? HY berapa? HY adalah 1/6 Y pangkat 3 ditambah H0. Ya, ini yang HY. GX berapa? GX di atas nih. GX adalah ini GX. GX adalah X kuadrat dikurang H0. Ini GX. Apa yang saudara lihat? H0 dan min H0 saling meniadakan. Betul enggak? Jadi 0 enggak? Plus H0 dengan min H0 dijumlahkan 0 enggak? Ini kan plus H0, ini min H0. Dicoret, ya kan? Maka tinggallah ZX, Y adalah 1/6 X pangkat 2, Y pangkat 3 tambah 1/6 Y pangkat 3 tambah X kuadrat. Inilah jawabannya. Oke, sampai sini jelas? Sekarang pertanyaannya, apakah jawaban ini benar atau salah? Dari mana Anda tahu jawaban ini benar? Anda cari turunan parsialnya sampai sama dengan soalnya. Coba, soalnya tadi apa tadi? Ini. Turunan kedua, do kuadrat Z per do X do Y, hasilnya X Y kuadrat. Benar nggak itu? Kita salin ya. Kita salin. Bahwa ZX, ini tes. Nanti kita periksa ya. Periksa, tes. X, Y sama dengan 1/6 X kuadrat Y pangkat 3 berapa tadi? Tambah 1/6 Y pangkat 3 ditambah X kuadrat ya. Betul ya? Oke. Itu soalnya. Jawabannya ya. Kita periksa jawaban nih. Benar nggak jawaban nih? Kita periksa. Tadi do Z per do apa? Y dulu. Oke. Y kita turunkan berapa? Berapa do Z per do Y? Diturunkan tanda Y, lingkari Y. Yang bukan Y, konstan. Oke. Ini 1/6 X kuadrat adalah 1/6 X kuadrat konstanta pengali dikali turunan Y pangkat 3 apa? 3Y kuadrat. Betul enggak? Turunan Y pangkat 3 berapa? N kali Y pangkat M-1. 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. 3Y kuadrat. Tambah 1/6 kali turunan Y pangkat 3 apa? 3Y kuadrat. Betul enggak? 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. X kuadrat konstan. 0. Kan bukan Y. Kecuali pengali, ikut pengali. Tapi kalau ini konstan saja 0. Sehingga berapa do Z per do Y? Nah, 1/6 kali 3 berapa? 1/6 kali 3, 3/6 setengah ya. X kuadrat, Y kuadrat. Ditambah, ini juga 1/6 kali 3 setengah Y kuadrat. 0 hilang. Oke? Berikutnya, do Z per do Y diturunkan lagi terhadap X. Kalau ini tadi terhadap Y, sekarang terhadap X. Terhadap X, lingkari X-nya. Lingkari X-nya. Yang tidak X dianggap konstan. Bisa konstan pengali atau konstan saja. Nah ini berarti setengah Y kuadratnya adalah konstanta pengali. Dikali turunan ini. X kuadrat turunannya berapa? 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Itu enggak? 2X. X kuadrat turunannya 2X. Tambah, ini bukan X. Konstan, 0. Dengan coret. Ini kalau kita kalikan apa sih? Do kali do kuadrat Z per do X do Y. Do X do Y sama dengan do Y do X ya sama. Ini tinggal apa? X kali Y pangkat 2. Sama nama soal sekarang. Halo? Sama nama soalnya? Sama ini. Sama? Do, oh ini Z tadi ya. Do kuadrat Z, betul ya? Halo? XY kuadrat depannya, coba deh. Do kuadrat Z per do X do Y adalah XY kuadrat. Sama? Berarti benar jawaban Anda. Berarti Anda bisa prestasi ini. Jawaban Anda salah atau benar. Ya? Ngerti maksudnya? Tetapi kalau kasih tahu tadi syarat batas tidak diketahui, ya Anda bisa Anda periksa. Kan dapatnya nanti plus HY tambah GX. Plus GX. Mana jawaban yang tidak jelas?
Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Yang online? Ada yang mau ditanya? Nanti di rumah yang semua soal-soal latihan yang pernah diberikan sebelumnya dikerjakan. Kecuali yang nomor 1 hari ini. Jangan dikerjakan. Yang ada akar-akarnya usah ya. Alright? Baik, Pak. Yang jawab Anda sendiri, yang mahasiswa prianya. Cukup jelas sampai sini? Atau ada yang mau ditanya? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Ya, terima kasih atas responnya. Jadi Anda bisa periksa ya. Sebenarnya saya ingin tambahan itu adalah masalah pusat massa. Itu penting. Kejadian kemarin ini saya 2 hari atau 3 hari yang lalu. Saya beli kursi yang bisa berputar itu, ada rodanya. Kakinya ada 5. Karena saya duduknya bertumpu pada satu kaki, patah. Karena terbuat dari plastik yang padat gitu ya. Bukan besi, kalau besi kuat ya. Nah itu orang desain hati-hati. Memilih bahan juga, bukan Anda desain saja, tapi bahannya harus diperhatikan. Ternyata pakai plastik bertumpu 5 kaki, bertumpu pada satu kaki, tidak kuat ya, patah. Nah, terjadi. Saya beli 2 kursi yang sama ya. Yang satu masih satu lagi patah. Nah akibatnya kalau saya lihat desainnya sih oke, tetapi bahannya yang harus diperhatikan juga. Ternyata bahannya saya lupa. Nah lihat bahan kalau besi kuat. Kalau dari plastik yang padat itu ya, ternyata kekuatannya juga terbatas. Ya. Nah itu perlu diperhatikan juga. Ini yang mata-mata ini termasuk engineeringnya. Ya. Makanya Anda belajar produk desain engineering, desainnya produk itu hasil ya. Desainnya itu yang Anda mendesain apa, kursi atau yang lain, benda yang lain. Nah, engineeringnya itulah yang kalkulusnya berperan di sana, ya, menghitungnya, bentuknya kayak apa. Ya pasti berkaitan dengan fisika ya, fisik. Nah di fisika itu banyak kalkulus juga. Ya, ya itu yang perlu diperhatikan. Bukan keindahannya saja. Kalau orang DKV desain komunikasi visual hanya melihat dari segi estetis, keindahan. Kalau hitungan mereka enggak peduli. Saya desain sudah, serahkan orang engineering yang kerja. Nah, Anda ini termasuk orang engineeringnya. Dan Anda bisa dua-duanya, bisa desain, bisa engineeringnya. Kalau sebelum ada PDE, ya orang engineering itu adalah orang teknik industri. Karena ini masuk dalam teknik industri ya. Nah, engineeringnya orang teknik industri yang hitung dari segi kekuatannya, dari segi engineeringnya lah, gitu. Ya, perlu diperhatikan bukan saja dari segi keindahan atau estetisnya, tetapi segi engineeringnya, termasuk kekuatannya di dalamnya harus diperhitungkan juga. Ya. Dan enak rasanya duduk, ya. Duduk kursinya enak. Tapi kalau ada yang duduknya enak itu ada mode kursinya lengkung ya, duduk enak gitu. Berarti desain mungkin yang merasa indah ada lengkung gitu, punggung kita tuh rasanya enak duduknya. Jadi itu estetisnya mungkin estetis tapi segi kenyamanan kurang. Nah, segi kenyamanan juga harus diperhitungkan juga. Ya bukan keindahan saja, kenyamanan, kekuatannya. Nah itu yang termasuk dalam engineering ya. Oke sampai sini hari ini saya rasa cukup sampai sini. Ada pertanyaan di sini? Ya, saya minta tolong. Bentar, ini saya lagi save dulu. Baik, di stop untuk recordingnya. Mungkin saya mau ngomong sebentar. Halo?